Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona. Karena itu, kurangi aktivitas di luar rumah jika memang tidak terlalu penting dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kalian untuk mengisi presensi pada link yang sudah ada pada psikologi. Selain itu, kalian juga menulis komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sudut rangkap trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan rumus sudut rangkap trigonometri, dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut rangkap trigonometri. Apa itu sudut rangkap? Sudut rangkap atau sudut ganda sama dengan sudut kelipatan, yaitu mengubah sudut dalamnya menjadi kelipatan. Nah, untuk rumus sudut rangkap yang pertama yaitu ada sin 2A. Sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Untuk pembuktian rumusnya, kita jabarkan terlebih dahulu sin 2A ini menjadi sin A ditambah A. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Maka sin jumlah ini kita uraikan menjadi sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Karena dalam perkalian berlaku rumus komutatif, maka kita tukar posisi sin A dengan cos A, sehingga diperoleh sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A, sama ya. Jadi hasilnya 2 sin A dikali cos A. Jadi sin 2A ini tidak sama dengan 2 sin A. Nah, misal nih, kita punya soal sin 4A. Maka untuk menyelesaikannya yaitu sin 4A sama dengan 2 sin 2A dikali cos 2A. Jadi untuk nilai yang di bagian sininya itu setengah dari nilai yang ada di sini. Jadi kalau ini 4A, maka ini 2A dan 2A. Kalau ini hanya A, misal sin A, maka rumusnya menjadi 2 sin setengah A dikali cos setengah A. Nah, untuk yang kedua yaitu ada cos 2A. Untuk cos 2A ini sendiri itu ada 3 rumus yang sama yang dapat kalian gunakan. Kalian tinggal pilih mau pakai yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Untuk pembuktian rumus yang pertama, sama seperti tadi yang sin 2A, kita jabarkan juga cos 2A nya ini sehingga menjadi cos A ditambah cos A. Rumus cos jumlah yaitu cos dikali cos dikurangi sin dikali sin. Maka diperoleh cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, dari cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A ini akan diturunkan sehingga dapat dibuktikan rumus yang kedua dan ketiga. Nah, untuk yang pertama, misal dalam soal itu hanya diketahui nilai cos A, dan kalian itu malas mencari sin A, atau kalian hanya ingin menggunakan nilai cos A-nya saja, maka kita ubah sin kuadrat A-nya ini menjadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Saat kelas 10 kan kalian pernah mempelajari yang ini ya, rumus sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, itu rumus ini tuh diubah dari rumus itu, sehingga diperoleh cos kuadrat A min dengan min menjadi plus, tambah cos kuadrat A dikurangi 1, sehingga terbukti bahwa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Untuk rumus yang ketiga, kalau tadi itu yang kita ubah sinnya, sekarang yang kita ubah itu cosnya.
Nah, cosnya ini kita ubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat A, sehingga didapatkan hasil 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, dari ketiga rumus ini silahkan nanti kalian pilih mau menggunakan rumus yang mana yang menurut kalian mudah atau setidaknya kalian dapat tahu atau memahami ketiga rumus ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Sama seperti tadi, tan 2A ini kita jabarkan dulu menjadi tan A ditambah A. Tan jumlah, rumusnya tan ditambah tan dibagi 1 dikurangi tan dikali tan. Sehingga terbukti bahwa tan 2A sama dengan tan kuadrat A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Nah, langsung saja kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari 2 sin 15 dikali cos 15. Nah, karena bentuknya yaitu 2 sin A dikali cos A, maka sama dengan sin 2A, sehingga nilai A-nya kita dapatkan yaitu 15 derajat. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai A-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga 2 sin 15 dikali cos 15 sama dengan sin 2 dikali 15 sama dengan sin 30. Nilai sin 30 yaitu setengah. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan nilai dari cos 120 derajat dengan menggunakan rumus pada sudut rangkap. Cos 120 derajat ini kan sama dengan cos 2 kali 60 derajat. Maka kita peroleh nilai A-nya yaitu 60 derajat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Pada kali ini kita menggunakan rumus yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sehingga diperoleh cos kuadrat 60 derajat dikurangi sin kuadrat 60 derajat. Nilai cos 60 derajat ini kan setengah. Maka setengah kuadrat dikurangi nilai sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 kuadrat. Sama dengan 1/4 dikurangi 3/4 sama dengan negatif 2/4 sama dengan negatif setengah. Nah, sekian untuk materi sudut rangkap pada hari ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan dan tulis di kolom komentar atau dapat kita diskusikan bersama pada psikologi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.